Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Limara dengan NPM 27352331149 dari kelas 4.3. Di sini saya akan membahas terkait tentang struktur etika dalam mata kuliah etika profesi. Jadi saya akan membahas ada beberapa konten yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada konsep dasar etika, teori etika, struktur etika, tantangan dalam etika, dan kesimpulan. Untuk yang pertama, kita langsung saja bahas untuk konsep dasar etika. Jadi, etika dalam filsafat yaitu etika dan merupakan studi sistematis tentang moralitas yang mencakup pemikiran tentang apa yang benar dan salah serta dasar-dasar moral. Kedua, etika dalam kehidupan sehari-hari itu mencakup penerapan prinsip-prinsip moral dalam tindakan sehari-hari, membantu individu membuat pilihan yang baik dan menjalin hubungan yang positif. Kita akan masuk ke jenis-jenis etika. Itu yang pertama ada etika deontologis, di mana etika ini menekankan kewajiban dan aturan moral yang harus diikuti, terlepas dari konsekuensi dan dari tindakan yang diambil. Kedua, etika teleologis, di mana ini berfokus pada hasil atau tujuan dari tindakan, di mana moralitas dinilai berdasarkan konsekuensi yang dihasilkan. Yang ketiga, etika virtu. Jadi, etika virtu ini menekankan pentingnya karakter dan kewajiban moral sebagai dasar dan tindakan moral. Berpandangan bahwa berperilaku baik mencerminkan kepribadian yang baik. Kita akan masuk ke teori etika yang kedua. Jadi yang pertama, prinsip kewajiban. Prinsip kewajiban dalam etika deontologi menekankan bahwa tindakan harus diambil berdasarkan kewajiban moral tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Ini membentuk dasar bagi tindakan yang dianggap benar. Yang kedua, contoh penerapan. Contoh penerapan deontologi dapat diilustrasikan melalui peraturan yang melarang berbohong yang harus ditegakkan tanpa terkecuali, meskipun kebohongan bisa menghindari konsekuensi negatif. Teori etika utilitarisme. Jadi ada berkonsep sini ada konsep kesejahteraan dan pendukung dan penentang. Konsep kesejahteraan dalam utilitarisme berfokus pada pencapaian kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, sering kali mengukur efektivitas tindakan berdasarkan hasil akhir. Yang kedua, pendukung dan penentang. Pendukung utilitarisme berargumen bahwa ini menawarkan cara praktis untuk menilai moralitas dengan fokus pada hasil, sementara penentang khawatir bahwa hal itu dapat mengabaikan hak individu demi kebahagiaan kolektif. Kita langsung masuk ke struktur etika. Yang pertama ada normativitas, di mana normatif berhubungan dengan standar dan prinsip pembimbing individu dalam mengambil keputusan etis, memberikan panduan tentang apa yang dianggap baik dan buruk dalam konteks sosial. Kedua, integritas moral. Integritas moral adalah konsistensi dalam penerapan nilai-nilai moral, di mana individu berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan prinsip etika, bahkan ketika menghadapi tekanan atau godaan. Ada penerapan struktur etika yang pertama dalam organisasi. Jadi penerapan struktur etika dalam organisasi mencakup pembentukan kode etik dan kebijakan mendorong perilaku etis di mana di antara karyawan, serta mekanisme untuk menangani pelanggaran. Yang kedua dalam kebijakan publik. Dalam kebijakan publik, penerapan struktur etika berfokus pada transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai etika yang menghormati hak dan kepentingan masyarakat. Kita langsung masuk ke tantangan dalam etika. Yang pertama ada dilema etika digital. Dilema etika digital mencakup isu-isu seperti privasi data, cyberbullying, dan manipulasi informasi yang dapat mempengaruhi keputusan individu dan masyarakat secara luas. Etika dalam bisnis global. Etika dalam bisnis global menyoroti praktik tanggung jawab sosial, perlakuan adil terhadap pekerja, serta keberlanjutan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan di seluruh dunia. Baik, kesimpulan dari pembahasan saya kali ini, yang pertama pentingnya etika. Jadi pentingnya etika meliputi bagaimana nilai-nilai moral dan norma sosial membentuk perilaku individu dan organisasi, serta dampaknya pada kepercayaan publik dan integritas sosial. Yang kedua, arah masa depan etika. Arah masa depan etika akan berfokus pada adaptasi terhadap teknologi baru, perubahan sosial, dan kebutuhan yang berkembang untuk menjaga keadilan dan transparansi di masyarakat. Baik, demikian video saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Paramita Masdar dengan NPN
0735231143. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etika, di mana etika profesi biasanya berkaitan dengan kode etik profesi. Selanjutnya, kode etik profesi adalah norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Contoh kode etik profesi di bawah ini adalah kode etik profesi untuk perawat dan apoteker. Contoh kode etik perawat dan klien. 1. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghormati harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik, dan agama yang dianut serta kedudukan sosial. Selanjutnya yang kedua, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan, memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama dalam klien. Selanjutnya yang ketiga yaitu tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan. Kemudian yang keempat, perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya, kecuali jika diperlukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum. Kemudian selanjutnya itu kode etik seorang profesi. Itu kewajiban umum. Pasal 1, seorang apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah atau janji apoteker. Pasal kedua, seorang apoteker harus berusaha secara bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker Indonesia. Pasal keempat, seorang apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpengaruh teguh pada prinsip kemanusiaan dan melaksanakan kewajibannya. Pasal yang keempat, seorang apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya, di bidang farmasi pada khususnya. Kemudian pasal yang kelima, di dalam menjalankan tugasnya, seorang apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Selanjutnya, kode etik profesi oleh Sumaryono tahun 1992. Itu sebagai sarana kontrol sosial, kemudian sebagai pencegah campur tangan pihak lain, kemudian sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Selanjutnya itu kelemahan dari kode etik profesi. Yaitu yang pertama, idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional. Kedua itu kode etik profesi tidak dilengkapi dengan sanksi keras jika terjadi penyimpangan oleh anggotanya. Kemudian sumber dan konten terkait. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika profesi. Yaitu ada prinsip standar teknis, kemudian ada prinsip kompetensi, ada prinsip tanggung jawab profesi, prinsip integritas, kemudian prinsip kepentingan publik, prinsip objektivitas, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.